Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan struktur perbankan serta lembaga keuangan lainnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fernandia Amanah, NPM 094. Di sini saya ditemani oleh teman saya Vinadila Arifin, NPM 093 dalam menjelaskan materi ini. Yang pertama, organisasi dan struktur bank komersial atau bank umum. Pengertian bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki peran yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan, hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, struktur organisasi cabang dan unit bank. Kantor cabang bank adalah kantor perusahaan yang terletak di tempat lain selain lokasi kantor utama bank. Cara kerja kantor cabang memungkinkan lembaga keuangan seperti bank untuk memperluas layanan ke area di luar lokasi kantor pusat. Kantor bank secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dan alamat kantor yang jelas tempat kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. Perbankan unit atau biasa disebut dengan sistem unit banking adalah berlakunya pola operasional perbankan pada suatu ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai wewenang yang mencakup kegiatan bank yang bersangkutan. Kemudian ada ciri-ciri perbankan unit. Yang pertama, organisasinya relatif kecil. Kemudian yang kedua, ruang lingkup operasi terbatas. Yang ketiga, delegasi wewenang masih terbatas. Kemudian yang terakhir, keputusan kredit lebih cepat. Keputusan kredit lebih cepat itu karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan langsung ditangani direkturnya. Kemudian ada keunggulan perbankan unit. Yang pertama, manajemen mudah. Manajemen dan kontrol unit bank jauh lebih mudah dan efektif karena ukuran yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, perbankan lokal. Perbankan unit memiliki pengetahuan khusus tentang masalah-masalah lokal dan melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan cara yang lebih baik daripada perbankan cabang. Yang ketiga, ada keputusan cepat. Keuntungan besar dari unit perbankan adalah bahwa tidak ada penundaan dalam pengambilan keputusan tentang masalah-masalah penting mengenai unit bank. Yang keempat, tidak ada tendensi untuk monopolistik. Unit bank umumnya berukuran kecil sehingga tidak memungkinkan adanya monopolistik di bawah sistem unit perbankan. Yang kelima, mendorong neraca regional. Di bawah sistem unit perbankan tidak ada transfer sumber daya dari daerah pedesaan dan terbelakang ke pusat komersial industri besar. Yang keenam, inisiatif dalam bisnis perbankan. Unit bank memiliki pengetahuan penuh dan keterlibatan yang lebih besar dalam masalah lokal. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam operasi. Manajer unit bank dapat menggunakan kebijakannya dan mengambil keputusan cepat. Kemudian yang terakhir, tidak ada cabang yang tidak efisien. Di bawah sistem unit perbankan, cabang yang lemah dan tidak efisien secara otomatis itu akan dihilangkan. Kemudian pendekatan model holding dan anak perusahaan. Grup perusahaan adalah sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dibawahi oleh sebuah perusahaan induk atau holding company. Holding company adalah perusahaan utama menjadi pemimpin dari
suatu grup perusahaan, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam perencanaan koordinasi sampai pengendalian anak perusahaan. Kemudian manfaat keberadaan holding company di Indonesia. Pembentukan perusahaan menjadi sebuah grup memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia karena dengan adanya holding company, perusahaan mampu membangun, mengelola, dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vinadila Arifin. Selanjutnya adalah kelebihan dari holding company. Pada umumnya, holding company memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin perusahaan. Setiap perusahaan induk dapat melakukan perencanaan, mengambil kendali hingga audit dengan beberapa ketentuan tertentu. Yang pertama, membuat perencanaan dan melakukan pengendalian. Salah satu tugas utama dari sebuah perusahaan induk adalah membuat rencana bersama untuk seluruh anak perusahaan. Selanjutnya, setiap anak perusahaan wajib menjalankan rencana tersebut dengan strategi masing-masing untuk melihat dan memastikan bahwa setiap perusahaan telah menjalankan rencana tersebut. Lalu yang kedua adalah operasional perusahaan. Salah satu kelebihan dari adanya perusahaan induk adalah berkurangnya resiko failit atau kerugian oleh anak perusahaan. Holding company akan bertanggung jawab terhadap seluruh anak perusahaan, baik yang untung maupun yang rugi. Jika seluruh anak perusahaan berhasil dan mendapatkan keuntungan, maka hasilnya pun akan didapatkan oleh perusahaan induk. Lalu yang ketiga adalah menggabungkan perusahaan sejenis. Sebuah holding company sepakat membentuk satu grup perusahaan dengan beberapa perusahaan yang memiliki jasa atau produk sejenis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perencanaan serta pengendalian operasional ke depannya. Lalu yang keempat, memperkuat posisi strategi pasar. Dengan menggabungkan beberapa pasar di Indonesia, maka baik posisi holding company dan anak perusahaannya akan semakin kuat. Hal ini juga disebut ekspansi, yang dapat dilakukan dengan integrasi vertikal maupun horizontal dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah proses holding company. Bagaimana agar holding company bisa terbentuk? Semua perusahaan dapat membentuk sebuah perusahaan holding. Namun, sebelum terbentuk, maka setiap perusahaan harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Yang pertama, proses residu. Proses residu adalah pemisahan sebuah perusahaan dari perusahaan lainnya karena adanya pemecahan sektor usaha. Perusahaan yang terpisah nantinya akan menjadi perusahaan mandiri, sedangkan sisanya akan menjadi holdingnya. Lalu yang kedua, proses prosedural penuh. Jika dalam sebuah perusahaan tidak perlu dilakukan banyak pemecahan, maka prosedur penuh bisa menjadi alternatif. Berbeda dengan proses sebelumnya, perusahaan induk tidak berasal dari sisa perusahaan asal, melainkan dari perusahaan mandiri atau perusahaan lain yang tidak ada keterkaitan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah prosedur terprogram, yaitu cara lain untuk membentuk sebuah perusahaan holding, yaitu dengan merencanakan pada awal bisnis. Jadi pada awal pembangunan sebuah perusahaan tersebutlah yang nantinya akan menjadi holding company. Selanjutnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membentuk sebuah perusahaan baru di bawah ketentuan yang sudah disepakati. Selanjutnya, ciri umum perusahaan induk di Indonesia. Bagaimana cara mengetahui holding company di Indonesia? Jika ingin mengetahui apakah sebuah perusahaan merupakan perusahaan induk atau bukan, maka kenali dan ketahuilah karakteristiknya. Yang pertama, memiliki anak perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan, maka perusahaan tersebut kemungkinan adalah holding company, karena untuk menjadi sebuah perusahaan induk, dibutuhkan anak perusahaan untuk mendukung proses bisnisnya.
Lalu yang kedua, memilih sebagian saham anak perusahaan. Selain memiliki anak perusahaan, sebagian atau sebagian besar saham dari perusahaan adalah milik dari perusahaan induk. Pada umumnya, sebuah perusahaan induk memiliki minimal 20% dari total saham anak perusahaan agar dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengendalikan anak perusahaan. Jika sebagian besar saham adalah milik perusahaan induk, maka operasionalnya akan dikendalikan oleh perusahaan induk juga, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, pengawasan, hingga evaluasi yang akan dilakukan oleh perusahaan induk. Pengertian dari merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing perusahaan. Merger mengacu pada konsolidasi mutualisme antara dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru. Dalam merger, beberapa perusahaan dengan ukuran yang sama setuju untuk mengintegrasikan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal. Akuisisi. Akuisisi adalah pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lebih dari 51%. Selanjutnya adalah perbedaan merger dan akuisisi. Yang pertama, pada merger, dua perusahaan bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Lalu yang kedua, kedua perusahaan tersebut membubarkan diri dan membentuk perusahaan baru. Yang ketiga, cenderung dilakukan oleh dua perusahaan dengan jenis dan ukuran yang sama. Yang keempat, jumlah minimum perusahaan yang melakukan merger adalah 3. Lalu yang terakhir, lebih banyak persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Lalu pada akuisisi, yaitu yang pertama, satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan mendapatkan kendali atasnya. Lalu yang kedua, kedua perusahaan tidak kehilangan eksistensinya. Lalu yang ketiga, ada kecenderungan perusahaan besar mengendalikan perusahaan yang lebih kecil. Lalu yang keempat, jumlah minimum perusahaan yang terlibat dalam strategi pengakuisisian adalah 2. Lalu yang terakhir, sedikit persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.